bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Before we start, listen to the let's pray together. Pray begins, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi dengan menggunakan gerakan. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, kepalkan semua tangan, kita bilang siap-siap. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, siapkan jempol tangan, kita bilang oke. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, siapkan tepuk tangan untuk kita semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, pecahan biasa, dan pecahan campuran, dan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan bukunya, kemudian menyiapkan alat tulisnya. Lalu, kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu dengan materi review operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, anak-anakku sudah siap? Yuk silahkan anak-anak siapkan buku matematikanya dan alat tulisnya. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari bersama. Nah, yang pertama tentang pecahan biasa, yang kedua tentang pecahan campuran, dan yang ketiga tentang pecahan desimal, dan yang keempat berbagai bentuk pecahan. Oke, anak-anak, silakan anak-anak simak materi yang berikutnya. Oke anak-anakku semua, materi yang pertama yaitu tentang pecahan biasa. Oke, silahkan anak-anak simak dan pahami. Nah, untuk soal nomor 1, silahkan anak-anak simak dan perhatikan. Berapa hasil 2/4 ditambah 3/5? Nah, silahkan anak-anak boleh sambil mencoba di rumah. Nah, untuk penyelesaiannya silahkan anak-anak simak terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, 2/4 ditambah 3/5, pertama-tama kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 20, sehingga menjadi 10/20 ditambah 12/20. Nah, hasilnya menjadi 22/20, dan atau kita sederhanakan menjadi 11/10, dan kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/10. Oke, mudah bukan? Pasti anak-anakku bisa. Nah, silahkan anak-anak simak kembali contoh soal yang nomor 2. Soal cerita, Bunda bacakan ya. Sebanyak 4/9 bagian dari wilayah lingkungan tempat tinggal Udin merupakan daerah persawahan. Berapa bagiankah wilayah yang bukan persawahan? Nah, silahkan anak-anak simak penyelesaian yang berikut ini. Nah, yang pertama yang diketahui adalah 4/9 bagian adalah daerah persawahan. Kemudian yang ditanya, berapa bagiankah wilayah yang bukan persawahan? Nah, jawab. Nah, kita simbolkan untuk persawahan atau daerah persawahan adalah 1. Kemudian yang bukan persawahan adalah 4/9, sehingga menjadi 1 dikurangi 4/9. Kita lakukan yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan 9, sehingga menjadi 9/9 dikurangi 4/9 sama dengan 5/9. Jadi, yang bukan merupakan daerah persawahan adalah 5/9 bagian. Oke, sangat mudah bukan contoh soal cerita ini? Pasti anak-anakku sudah paham.
Nah, untuk contoh soal pecahan biasa, anak-anakku pasti sudah paham ya. Nah, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu kita akan mereview kembali untuk pecahan campuran. Silahkan anak-anak simak. Nah, silahkan anak-anak simak contoh soal nomor 3 berikut ini. Berapa hasil dari 4 1 per 6 dikurangi 1 1 per 9? Nah, Bunda punya dua cara penyelesaiannya. Silahkan anak-anak simak. Nah, cara yang pertama yaitu kita kelompokkan. 4 1 per 6 dikurangi 1 1 per 9 yaitu 4 dikurangi 1, kemudian 1 per 6 dikurangi 1 per 9. Nah, 4 dikurangi 1 yaitu menjadi 3, dan yang selanjutnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga menjadi 3 dalam kurung 9 per 54 dikurangi 6 per 54. Hasilnya menjadi 3 per 54. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita ubah menjadi kepecahan biasa. 4 1 per 6 dikurangi 1 1 per 9 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 6 dikurangi 10 per 9. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 54. Menjadi 225 per 54 dikurangi 60 per 54, sehingga hasilnya menjadi 165 per 54. Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 3 per 54. Sama bukan hasilnya? Nah, silahkan anak-anak pilih menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Oke, setelah anak-anakku paham dengan pecahan biasa, pecahan campuran, kita lanjut materi yang ketiga yaitu pecahan desimal. Silahkan anak-anak simak contoh soal yang berikut ini. Nah, silahkan anak-anak simak contoh soal nomor 4 berikut ini. Nah, soal cerita Bunda bacakan. Ibu memiliki beras sebanyak 7,5 kg. Beras tersebut dimasak 2,75 kg untuk membuat ketupat dan 1,25 kg untuk membuat bubur. Berapa sisa beras ibu sekarang? Nah, untuk penyelesaiannya silahkan anak-anak simak yang berikut ini. Nah, yang pertama yang diketahui yaitu beras ibu sebanyak 7,50 kg. Untuk membuat ketupat sebanyak 2,75 kg dan untuk membuat bubur 1,25 kg. Nah, yang ditanya berapa sisa beras ibu? Nah, untuk jawabnya silahkan anak-anak cermati. Kita susun seperti ini ya. Nah, dikurangi. Jadi kita susun, yaitu kita luruskan untuk letak komanya. Sehingga menjadi 3,5. Jadi, sisa beras ibu adalah 3,5 kg. Oke, sangat mudah bukan untuk menyelesaikan contoh soal pecahan desimal? Pasti anak-anakku paham. Nah, bagaimana anak-anakku? Anak-anakku sudah paham? Sudah ingat kembali untuk materi pecahan biasa, pecahan campuran, ataupun pecahan desimal? Nah, sekarang kita akan menggabungkan yaitu berbagai bentuk pecahan. Silahkan anak-anak simak contoh yang berikut ini. Nah, untuk contoh soal nomor 5, silahkan anak-anak simak contoh yang berikut ini. Berapa hasil dari 4 per 6 ditambah 2 per 12 ditambah 7,5? 4 per 6 adalah pecahan biasa, 2 per 12 adalah pecahan campuran, dan 7,5 adalah pecahan desimal. Oke, silahkan anak-anak simak dan cermati penyelesaian yang berikut ini. Ada dua langkah. Langkah yang pertama yaitu kita jumlahkan 4 per 6 ditambah 2 per 12. Nah, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 4 per 6 ditambah 26 per 12. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu 6 dan 12 menjadi 12. Sehingga hasilnya 8 ditambah 26 per 12. Hasilnya adalah 34 per 12. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua yaitu kita jumlahkan 34 per 12 ditambah 7,5. Nah, kita ubah ke pecahan biasa lagi sehingga menjadi
34/12 ditambah 75/10. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya 12 dan 10, yaitu menjadi 60, sehingga hasilnya menjadi 170 ditambah 450/60. Nah, hasilnya menjadi 620/60. Kita sederhanakan sehingga menjadi 62/6. Nah, hasilnya menjadi 10 1/3. Oke, mudah bukan anak-anakku? Pasti anak-anakku paham. Nah, bagaimana anak-anakku? Mudah bukan untuk review materi hari ini tentang bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan? Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, setelah anak-anakku paham dengan review hari ini, silahkan untuk kegiatan hari ini anak-anak dapat menguji pemahaman dengan cara mengerjakan kuis di e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti dan tidak perlu tergesa-gesa. Oke? Anak-anakku semua, Bunda yakin anak-anak dapat mengerjakan kuis hari ini dengan baik. Karena di Teladan semua anak itu hebat, tetap semangat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kedua, kita belajar penjumlahan, pengurangan pecahan desimal, berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website e-learning Teladan. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap belajar dan menjaga kesehatan. Karena di sekolah Teladan, semua anak itu hebat. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Nah, Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.